Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkait ketentuan jalur prestasi hasil lomba pada PPDB SMA SMK Negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 ya. Informasi ini diperuntukkan bagi kalian yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di SMA ataupun SMK Negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan informasi ini membantu ya, silahkan disimak. Pada PPDB jalur prestasi hasil lomba ini diperuntukkan bagi calon peserta didik jenjang SMK, SMA, SMK yang terdiri dari hasil lomba bidang akademik dan lomba bidang non-akademik ya, secara berjenjang atau tidak berjenjang, yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta, baik di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, serta tingkat internasional ya. Dengan pembagian kuota atau jatah kuota untuk jalur prestasi hasil lomba sebesar 5% dari pagu ya. Yang mana dari pagu 5% ini nanti dibagi menjadi dua kategori. Untuk prestasi hasil lomba bidang akademik dijatah 2% atau kuotanya 2%. Sedangkan jalur prestasi hasil lomba non-akademik itu 3%, sehingga jumlahnya adalah 5% ya. Oke, ketentuan berikutnya. Dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba bidang akademik tidak terpenuhi, maka dapat dialihkan ke jalur prestasi hasil lomba bidang non-akademik dan sebaliknya. Jadi kalau kuotanya di bidang akademik tidak terpenuhi atau masih ada sisa kuota, maka nanti dialihkan ke jalur prestasi hasil lomba bidang non-akademik atau sebaliknya ya. Oke. Dalam hal kuota jalur prestasi berdasarkan hasil lomba bidang akademik dan atau bidang non-akademik tidak memenuhi kuota, berarti ada sisa kuota, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA dan masuk jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK ya. Jadi kalau kuota jalur prestasi baik akademik atau non akademik tidak memenuhi kuota atau terdapat sisa kuota, maka nanti dimasukkan dalam kuota jalur zonasi untuk jenjang SMA dan jalur prestasi nilai akademik atau raport untuk jenjang SMK ya. Berikutnya, jalur prestasi hasil lomba bidang akademik dan atau bidang non akademik pada jenjang SMA calon peserta didik baru berasal dari dalam zona dan atau luar zona yang berbatasan sesuai dengan domisili peserta didik. Jadi untuk prestasi hasil bidang akademik atau non akademik yang jenjang SMA calon peserta didik ini harus berasal dari zona atau luar zona yang berbatasan ya dari domisili calon peserta didik. Sedangkan pada jenjang SMK calon peserta didik baru dari dalam zona atau luar zona. Ya, ini tentu bebas ya, kalau SMK bisa dalam zona atau luar zona. Oke. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih satu sekolah dalam zona atau luar zona berbatasan. Jadi untuk SMA hanya dapat memilih satu sekolah
dalam zona atau luar zona berbatasan untuk jalur prestasi hasil lomba. Sementara untuk jenjang SMK dapat memilih satu kompetensi keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona. Jadi kalau SMA satu sekolah dalam zona atau luar zona perbatasan, kalau SMK satu kompetensi keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona ya. Oke. Berikut adalah prestasi hasil lomba bidang akademik ya. Terdiri dari yang pertama adalah pengetahuan dan teknologi. Ini bisa dari Olimpiade Sains Nasional OSN atau kompetisi Sains Nasional atau KSN. Atau Olimpiade Literasi Siswa Nasional OLSN. Atau Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI, atau kompetisi Sains Madrasah atau KSM, kompetisi robotika ya, atau lomba bidang akademik lainnya. Sementara untuk prestasi hasil lomba bidang non akademik bisa terdiri dari prestasi bidang seni, yaitu Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N, atau prestasi bidang olahraga Gala Siswa Indonesia atau GSI, ajang kompetensi seni dan olahraga madrasah atau Aksioma, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, Pekan Olahraga Nasional PON, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov, Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Wilayah atau Popwil, Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda, dan bisa para Games Olahraga Nasional. Prestasi bidang keagamaan bisa berupa Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ, Hafiz Quran ya. Bisa juga prestasi bidang pramuka, delegasi sekolah, atau prestasi lomba bidang non-akademik lainnya. Jadi cukup luas ya. Oke. Prestasi hasil lomba dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan. Jadi prestasi hasil lomba ada pembatasannya ya. Yang pertama, prestasi hasil lomba diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau individu dan atau beregu atau kelompok. Jadi prestasi yang dimaksud itu dibatasi untuk kategori perorangan atau individu atau beregu atau kelompok ya. Kemudian setiap hasil lomba dilakukan penskoran pada masing-masing lomba, baik berjenjang individu perorangan ataupun beregu kelompok, dan tidak berjenjang individu perorangan atau beregu kelompok ya. 3. Adapun prestasi yang bersifat beregu atau kelompok, maka jumlah yang diterima di satu satuan pendidikan tidak boleh melebihi 2 orang dari setiap jenis perlombaan. Jadi hanya dibatasi 2 orang maksimal ya untuk satu jenis perlombaan. Oke. Yang berikutnya, verifikasi dan legalisasi sertifikat atau piagam dilakukan oleh kepala sekolah SMP sederajat asal ya. Jadi verifikasi dan legalisasi sertifikat itu yang melakukan kepala sekolah SMP atau sederajat asalnya ya. Apabila di dalam sertifikat atau piagam tidak tertulis tingkat lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah SMP sederajat asal tentang tingkat lombanya. Jadi kalau di sertifikat tidak menyebutkan tingkat lomba, kabupaten kah, provinsi, nasional, dan seterusnya, maka nanti yang memberi surat keterangan adalah kepala sekolah SMP sederajat asal tentang tingkat lombanya. Oke,
Mudah-mudahan informasi berkenaan dengan ketentuan jalur prestasi hasil lomba PPDB SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Timur ini bisa membantu ya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.